Yakin menang, Kang? Artinya yakin masuk di legislatif nggak? Insya Allah. Insya Allah ya? Ya. Optimis ya? Optimis. Halo sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabat semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Balik lagi ke channel kami. Saya sekarang sedang bersama dengan salah satu tokoh pembesar di partai begitu ya. Nanti partainya apa begitu, dan saya berbicara dengan siapa, diskusi ngobrol santai, tentunya nanti diinformasikan oleh narasumber pada saat ini. Baik sahabat-sahabat selegan, sebelum saya sapa ya narasumber kali ini, saya mau sapa dulu untuk sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Bandung, ya Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Purwakarta. Semoga sahabat-sahabat di sana selalu sehat semua, terutama warga-warga Bandung ya, Jawa Barat khususnya. Baik sahabat semua, saya sekarang sudah dengan Kang Rudi. Kang Rudi nanti akan bercerita tentang Kang Rudi itu siapa begitu. Kang Rudi itu aktivitasnya apa, termasuk Kang Rudi ini ingin memberikan informasi-informasi atau apa ya, semacam lebih ke pembelajaran hari ini, karena channel kami ini wadahnya untuk pembelajaran untuk masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung. Mangga Kang Rudi perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, terima kasih. Mangga. Perkenalkan saya Rudi Darmawan. Ya. Saya berada di sini. Terima kasih atas undangan dari ini. Oke, saya bercimpung dengan politik ini udah cukup lama sebenarnya, udah cukup lama. Semenjak saya di zamannya kuliah. Oh, tahun berapa itu kan? Tahun 90-an. Tahun 90. 90-an. Di kampus? Ya dulu IN ya, Unwim. Unwim. Ya. Unwim. IN-nya, Akademi Industri Niaganya. Oh, iya. Dan akhirnya saya diajak oleh teman saya yang saat itu sudah aktif di Golkar. Oh, betul. Dari kata-kata Akan dari Golkar dulunya? Dulu pernah di Golkar. Oh, pernah di Golkar. Pernah di Golkar. Terus saya dibilang bahwa daripada kamu kecebur basah sedikit, mending basah sekalian katanya. Gitu. Jadi akhirnya terjun benar pada saat itu, zamannya Pak Gus Muhyiddin itu ya. Cukup lama. Banyak tokoh-tokoh yang udah jadi pada saat itu. Ya seperti kayak Agus Salide, udah banyak lagi lah. Yeah. Iswara dulu masih belum apa-apa. Oh, gitu. Yeah. Ya zaman itu saya aktif dan terus saat itu berkecimpung terus di dunia politik, karena pada saat itu perjuangan di kampus itu, karena kita bersaudara dengan ADPU ya. ADPU itu cukup dikenal dulu. ADPU itu apa? Akademi Teknik Pekerjaan Umum. Akademi Pekerjaan Umum. Nah, ya dulu sempat memimpin ADPU yang sering memimpin pergolakan mahasiswa yang di Bandung. Nah sejak itulah saya tahun 90-an itu mulai kesana kemari dan sebagainya. Pada saat saya mulai berkeluarga, tahun berapa itu berkeluarga? 97 udah berkeluarga. Mulailah saya di-cut dengan masalah perpolitikan. Oh, di partai udah tidak lagi tahun 97. Tapi perjalanan waktu saat saya kerja di perusahaan asing, di mana terjadi pergolakan pekerja,
mulailah aktif lagi saya di pergerakan-pergerakan. Akhirnya mendirikan serikat buruh. Ya. Nah, Tahun 9 tahun 2000-an ya. 2000-an. Wah, serikat mulailah berdiri dan bersatu dengan serikat buruh di bawah asuhan Muchtar Papahan. Waktu itu saya mulai aktif menggerakkan buruh-buruh yang pekerja-pekerja ya, yang ada di perusahaan saya, perusahaan asing ini. Ya. Nah, di sini akhirnya saya mulailah ikut terjun mendirikan partai yang tersebut, partai buruh tersebut. Oh, jadi Akang sekarang di Partai Buruh? Saat itu. Oh, saat itu. Mulai. Oh, pernah daftar? Pernah. Oh, iya. Pernah menjadikan seorang pelopornya berdirinya Partai Buruh di. Berarti beda Partai Buruh yang sekarang sama yang lama beda? Ya beda. Dulu Muchtar Papahan sebagai tokoh, sekarang kan Said Iqbal. Oh, oke. Nah, Muchtar Papahan meninggal, Buruh bergolak dan akhirnya berubah. Nah, akhirnya saya waktu saat itu dipercaya untuk sebagai pemula di sana. Saya pikir ada sesuatu yang berbeda. Nah, akhirnya saya bertemulah dengan teman lama saya, Haris Yuliana ini, mantan wakil ketua DPRD Jawa Barat, dulu dari PKS. Ngobrol lah kita setahun, pada saat itu setahun yang lalu. Setahun lamanya negosiasi dengan saya. Akhirnya saya pindah ke Gelora. Oh, ke Gelora. Sekarang saya ada berada itu di tahun Gelora. berapa? Kan baru berarti? Di 3 tahun yang lalu lah. Pada saat berdirinya. Berarti aktivitas sekarang di Gelora? Sekarang saya murni di Gelora. Nah, saya sebagai ketua Bapilu Jawa Barat. Oh. Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Badan Pemenangan Pemilu. Tapi ntar dulu ya, Gelora udah tahu ya, gelombang rakyat ya. Gelora itu gelombang rakyat. Gelombang rakyat. Jadi ada terjadi gelombang di seperti rakyat. Seperti judul apa? Seperti gambar apa? Seperti logonya ya. Logo ya, terjadi gelombang. Tsunami. Nah, itulah Gelora. Sekarang saya mulai terjun 100% lah. Kalau bisa dibilang 1000%, 1000%. Di Gelora tuh ya. Di Gelora ya. Ya. Nah, inilah kita berjuang karena kita partai baru, 3 tahun baru berdiri. Kita tahu banyak lika-liku yang kondisinya mendirikan suatu partai ini memang sulit ya. Pertama, yang bergabung itu menyatukan persepsi dari berbagai elemen. Mungkin di dalamnya juga ada yang dari berbagai pihak ya, dari Gerindranya, dari Hanuranya, sehingga kita menyatukan persepsi bagaimana Gelora itu bisa. Berarti di Gelora itu dari beberapa macam partai anggotanya ya? Bukan dari PKS saja. Jadi kita nggak bisa diklaim bahwa Gelora itu adalah pindahan dari PKS, tidak. Tapi kita Gelora itu dari berbagai macam. Nah, ini perlu saya inikan karena jangan sampai seolah-olah kita Gelora ini mencaplok ya suatu partai, tidak. Mencaplok anggotanya, pindah gitu kan. Bukan tidak. Ideologinya bukan? Tidak. Karena kita kan nasionalis religius. Nah itu. Ya sama aja kayak PKS ya? Tidak. Oh, PKS apa itu? Religius. Religius aja. Jadi nasionalis religius ini kan artinya kita menerima semua elemen dari mulai agama apapun, yang penting dia religius. Jadi semua suku, ras, agama ada di Gelora. Makanya disebut gelombang rakyat. Ya. Gitu. Jadi inilah perjuangan kita dengan Pak Anies Mata sebagai nakodanya. Ada sebagai bulldozer-nya ada Fahri Hamzah. Jadi Fahri Hamzah mendobraklah segala sesuatu tatanan yang ada. Karena kalau lihat, saya suka banget dengan Fahri Hamzah karena pada saat dia dipecat, pada saat itu dia mampu bertahan menjadi wakil ketua DPR RI. Padahal sudah tidak berpartai. Dan partainya mendesak untuk dia diturunkan dari jabatan. Ganti.
Tapi dia mampu bertahan karena apa? Karena konstituen kita adalah rakyat, Oke. bukan partai. Hmm. Pada saat kita menjadi seorang utusan dewan, kita harus ininya ke masyarakat, Ya. bukan ke partainya. Nah, ini kita komit sampai sekarang. Jadi kalau kita bermasalah tentang dengan kebijakan kita, tapi kebijakan itu menjadikan kebijakan itu ditentang oleh partai kita, tapi kebijakan kita itu membela rakyat ataupun yang mendukung kita tetap harus bertahan. Nah, itu udah komit bahwa kita tidak bisa digoyah dengan kecuali kita korupsi. Oke. Kecuali kita tindakan-tindakan yang kriminal dan sebagainya. Itu oke, kita boleh di PAW, boleh dilengsarkan dan sebagainya. Itu kalau sekelumit dari Geloranya itu sendiri. Perjuangan kita cukup rumit karena jujur kita tidak punya basis. Oh tuh basisnya ini, basis saya ini, basis saya. Kita tidak punya kan. Semua basis kita hajar. Masuk kita semua. Yeah. Gitu. Karena kita nggak punya basis. Kira-kira apa yang kalau misalkan mau jadi anggota Gelora nih gitu, yang harus jadi persyaratan begitu? Komitmen, jujur aja. Hanya itu? Iya. Administratif? Ya itu sekedar administratif. Syarat utama adalah memang keinginan pribadi. Kalau nggak salah dengar nih ya. Kalau mau jadi anggota legislatif dari satu partai, itu harus apa dulu? Wah, itulah yang harus kita basmi. Oh, jadi Gelora nggak ada? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Sesen pun tidak. Ya. Jadi kita berjuang dari masing-masing kita sendiri. Kita yakin dengan suara kita sendiri. Kita harus komitmen dengan apa yang diperjuangkan partai. Sama-sama kita berjuang untuk masyarakat yang kita lakukan. Ya. Kenapa sih milih Gelora? Saya punya komitmen dengan Gelora gitu. Kenapa sih? Gitu. Partai baru belum tentu menang gitu. Ya. Kalau menang mah cita-cita kan? Betul. Gitu. Karena bagi saya sesuai dengan perjuangan saya. Zaman saya mahasiswa dulu ya, menjaga komitmen dengan kebenaran itu sangat kuat sekali dengan Gelora. Itu yang saya akui, saya nggak bisa dapatkan yang lain. Kalau saya masuk ke partai lain dan saya harus menyediakan sekian jumlah rupiah. Itu gimana? Kita enggak. Oke. Ada satu partai nggak perlu disebutkan, daftar aja dia harus bayar. Ya kan. Itu yang pernah saya dengar, ya. Dan saya bukan pernah ngikutin hal itu gitu ya. Ya. Saya cuma dengar aja gitu. Kalau misalkan mau jadi anggota legislatif harus ABCD begitu loh. Oh enggak. Sampai sekarang udah DCT, nggak ada masalah. DCT itu apa? Daftar calon tetap. Daftar calon tetap. Itu sudah. Yang sudah dikukuhkan oleh partai. Udah kuku, nggak boleh lagi keluar itu. Oh. Keluar kena penalti istilahnya. Jadi dibayarnya belakang. Jadi nggak boleh. Ya. Okay. Jadi kalau DPT muncul bayarnya belakang ya. Kalau misalkan dia mengundurkan diri ya. Jadi udah dari DCS sudah proses kan? Udah proses. Kenapa? Karena kita tahu. Saya pernah bicara dengan Pak Riamda 1 jam. Oke. 1 jam dengan beliau. Jadi selama kurun waktu sekian lama dengan Pak Fahri Hamzah itu ngobrol hanya 1 jam? Hanya 1 jam. Oke. Mempengaruhi pikiran saya. Apa itu? Komitmen perjuangan. Bahwa kita nggak usah takut. Selama kita benar, kita harus berjuang. Itu nggak bisa kita cari di tempat lain. Saya dari partai yang udah senior pun saya ngobrol ujung-ujungnya nggak sedap aja. Dan pembelaannya juga nggak enak lah. Kang, saya mau nanya ini Kang. Oke lah itu Pak Fahri bahasanya apa ya?
Doktrin atau apa? Bukan doktrin. Penyemangat. Cuci otak apa ya? Artinya bisa sampai begitunya Akang bersemangat untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena perjuangannya itu murni dan ikhlas ya. Yang saya lihat. Jarang saya temukan bahwa seberani itu. Seberani dia berani berbicara, berani menyalahkan orang, tapi dia tidak takut. Tapi apa yang dia ucapkan benar. Apa yang dia ucapkan berani dipertanggungjawabkan. Nah itu susah kita dapatkan dari politisi-politisi lain. Karena kalau saya lihat, ya kalau saya lihat ya, kita adu ini aja dari berbagai pimpinan partai ya untuk berdebat. Kalau mereka berani dengan apa hari ayo, gitu kan, jadwalkan aja. Kayak apa Najwa ya. Mata Najwa gitu kan, temukan lagi dengan Rocky Gerung misalnya kan, nggak ada yang bisa diinikan, diajak dialog. Oke, artinya di mata Akang sosoknya Bang Fahri ini luar biasa lah. Siap. Gitu. Kang, Akang sebagai badan pemenangan pemilu, Bapilu, Jawa Barat. Sekarang Akang sendiri maju sebagai kontestasi di pemilu 2024 nanti. Betul. Dapilnya Kabupaten Bandung nih. Dapil 2 Kabupaten Bandung. Nah, hanya Kabupaten Bandung saja. Hanya Kabupaten Bandung saja. Yakin menang, Kang? Artinya yakin masuk di legislatif nggak? Insya Allah. Insya Allah ya? Optimis ya? Optimis. Oke. Ya, artinya saya juga mau memberikan semangat juga ya kepada caleg-caleg yang lain, begitu untuk per hari ini gitu ya. Bila sahabat-sahabat yang lagi nyalek itu masih pesimis dengan pencalegannya gitu, mending mundur dari sekarang gitu ya. Betul. Tapi udah DCT udah telat. Nanti kena sanksi. Kena sanksinya DCS kemarin boleh. Sanksinya jadi apa? Jadi kena ini ya. Banyak yang bergerak itu para calon-calon yang saya temuin di lapangan, mau partai apapun, mau partai senior, mau partai baru, semua berbicara memang angka masalah duit. Oh, wow. Nah, kita dilarang untuk bermain money politik lah istilahnya. Untuk sebor, ada yang cuci, ada apa namanya? Ada salah satu artis besar dia sampai jual rumah, jual ini kan, jual tanah untuk apa? Untuk hanya memberi kan. Tapi kan itu wajar untuk kos politik. Artinya dia harus beroperasi. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah mengeluarkan duit dengan kondisi hanya untuk memberi, kalau kos politik untuk operation, ya cukup berarti gede. Ada kan? Ada, memang benar ada. Tapi hanya untuk operasional. Yang menurut saya, misalnya kita ketemu dengan komunitas A, komunitas B, nggak mungkin lah kita mengharapkan rokok dan kopi dari mereka kan? Ya. Jadi ada komunitas pencinta Citarum Harum saya nih di sana. Kunjungin. Terus mereka menyediakan makanan dan kopi, rokok dan sebagainya. Masa nggak diganti? Ya, gitu. Berarti anggernya gitu ya? Ada ongkosnya mah ada. Ada, gitu. Pasti kan sekedar itu. Terus kalau kita ngumpulkan ojol misalnya. Iya. Nah, teman-teman ojol ngumpul gitu kan. Itu kan ngumpul kan mereka mengeluarkan biaya. Artinya mereka datang, berapa besar duit mereka hilang istilahnya hanya untuk ngumpul dengan kita. Ya kan? Iya. Nggak mungkin kita paling tidak ya kita kasih 100.000 per orang. Udah habis kan? berapa sih, Kang? Udah habis berapa sih? Untuk dapilnya Kang aja di Kabupaten Bandung. Per hari ini ya udah habis berapa kira-kira?
tidak bisa dihitung. Oke. Jadi sahabat sekalian, Beli Al-Quran, beli kumpulkan kordes. apa Saya kordes? koordinator desa, Oh. itu kan Pengalengan koordinator desa 13. Kemarin di Cikancung ada 40, tambah Cikancung 2, 58. Belum lagi di Pacet dan sekitarnya itu ada menunggu 17. Itu kan mengumpulkan duit, mereka perlu seragam kan, perlu karis rompi. Kalau enggak kan mereka berkeliaran tanpa ada identitas kita kan. Kalau kita kasih mereka rompi, baju, kaos dan sebagainya, mereka keliling kan membawa identitas kita. Gitu. Kalau enggak itu nanti mereka lari lagi kemana. Tapi kita tidak, kan ada gini. Ada masyarakat yang memberikan, jadi ceritanya gini. Ada masyarakat yang kondisinya datang, dia bilang, tokoh misalnya nih, tokoh. Oke, kamu butuh berapa? Apa maksudnya butuh berapa? Butuh berapa suara? Oh. 5.000 saya, 5.000 hitung aja. Dengan saya 50.000 per orang. Sini, kamu dapat 50. 5.000 orang dikali 50.000. 50.000. Berani? Ada yang berani begitu? 250 juta. Iya kan? Iya, sekitar itu. Jadi kan itu money politik. Itu masyarakat sekarang berkembang sekarang. Itu yang tidak. Tapi yang 5.000 itu real milih Akang kan? Nah, itu dia. Apa iya? Oke. Nah, itu namanya apa? Nipu calonnya. Uncal, usaha nipu calon. Calo lah ya. Calo ya. Usaha nipu calon legislatif. Oke. Berarti itu yang berkembang. Totalnya berapa pemilih di Kabupaten Bandung? Berapa ya? Ada 4 juta? Ada ya? Ada. DPT 4 juta? DPT 4 juta. Artinya Akang harus mengumpulkan sekian suara. Berapa suara tuh? Saya untuk bisa nyaman 100.000. Untuk masuk ke legislatif DPRD Provinsi? Ya. 100.000? Ya. DPR RI. Artinya 100.000 kali 50.000 kan gitu? Aduh. Terus datang yang ini satu lagi kasih 100. Apa hilang nggak suara kita? Oh ya. Nah itu. Nanti ada yang berani 150, hilang nggak suara kita? Tapi kalau misalkan dibagiinnya bukan uang, kayak makan-makan gitu. Sembako. Ya terserah. Ya, berbentuk barang misalkan. Ya. Kira-kira. Ya bisa jadi. Hanya untuk memancing mereka datang dengan makan ya. Oke. Kalau enggak kan mereka ini dapat apa? Mereka datang hanya duduk itu aja kan nggak mungkin. Siap. Baik Kang. Jadi sahabat-sahabat Alam Mardika Study Policy Center tadi sekilas profilnya Kang Rudi. Saya nomor 7 ya. Oh. Jadi Kang Rudi ini caleg dari Partai Gelora, dapilnya Kabupaten Bandung. Tadi bisik-bisik nomor 7 katanya. Ya artinya kalau sahabat-sahabat yang ada di daerah Kabupaten Bandung itu boleh deh silaturahmi ke Kang Rudi di Partai Gelora. Sebelum saya lanjut diskusi atau ngobrol santai dengan Kang Rudi, saya mau nyapa lagi nih untuk sahabat-sahabat yang ada di Cirebon, Majalengka ya. Cirebon, Majalengka, terus Tasikmalaya, Garut, Banjar, Pangandaran, semua aja lah gitu ya, se-Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu sehat. Salam baktos ke para guru, para ustadz, dosen, guru besar. Semoga ilmu-ilmu Anda berikan kepada kita semua ini bermanfaat buat banyak orang dan banyak berkah juga untuk para guru di sana. Amin.
Saya juga nggak lupa mau sapa sahabat-sahabat yang pada saat ini sedang ada di pemerintahan ya, ada di birokrasi dari tingkat level RT sampai provinsi atau sampai gubernur, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, pemerintahan kabupaten kota maupun provinsi. Semoga kebijakan-kebijakan Anda dirasakan manfaat bagi masyarakatnya untuk warga negaranya khususnya di Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung. Begitu. Jangan dipersulit persoalan-persoalan masyarakat, permudahlah mereka. Begitu. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saya balik lagi ke Kang Rudi. Menarik sekali nih. Beliau optimis bahwa di tahun 2024 ini beliau jadi sebagai anggota legislator yang ada di Provinsi Jawa Barat nantinya. Baik Kang Rudi, Siap. harapannya apa sih sebenarnya kalau Partai Gelora sendiri gitu ya untuk membangun bangsa ini khususnya di Jawa Barat atau Kota Bandung gitu? Ya, kita punya slogan terus ya, menjadi 5 besar dunia ya. 5 besar dunia? Ya, Kan Indonesia mah 1 kan? jadi orang yang 5 besar dunia itu orang yang berpengaruhi dunia dalam konstelasi politik. Oke, siap. Ya, kita Macan Asia itu pernah digaungkan dulu, hari ini dibangunkan lagi. dibangunkan lagi. Oh, berarti saat ini Macan Asia tidur gitu macannya. tidur. Kita gerakan lagi, kita inikan lagi lah Macan Asia ini. Oke. Karena kita gini, Indonesia itu sangat berpotensi sekali untuk menjadi negara superpower ya. Menuju superpower Indonesia itu. Kita kan menuju superpower dunia. Gelora. Kenapa? Karena kita yakin dengan mengurangi korupsi. Sekarang gini, rakyat miskin kita berapa persen? 20% ada. Dari 20% ini, nilainya berapa sih untuk mereka bisa nyaman makan? Minimal makan. Makan aja. Mereka nikmati makan. Karena pendidikan, kesehatan sudah ditanggung negara. Ya. Makan Tinggal ya. urusan makan. Urusan makan. Ya. Berapa persen? Ya kan? Nah, dari persen itu kita hitung lah. Berapa persen yang korupsi? Triliun. Oke. Kalau nggak ada korupsi, kita topang masuk ke masalah kemiskinan. Kira-kira bisa nggak? Itu bisa tertanggulangi. Itu aja dulu. Paling tidak mengurangi jauh. Karena target operasinya Gelora saat ini untuk naik di pemerintahan adalah Membenahi birokrasinya dari korupsi. dari korupsi. Oke. Ya kalau kata Fahri Hamzah, berikan saya jadi presiden, maka korupsi itu akan hilang. Itulah Dengan optimis. jangka waktu Ya mungkin 1 tahun lah mungkin. 1 tahun bebas korupsi. Ya, Kalau beliau jadi presiden. ya. Oke. Nah, itu kan sering digaungkan sama dia. Nah, kan pada takut. Tapi kan sekarang bukan Dia calon kan. presiden. Jadi nggak jadi kan. Jadi lama lagi gitu. Tapi dia kan sebagai penyupport sekarang. Oh iya. Nah, belakang layarnya yang maju menjadi presiden sekarang kan dia. Ya. Nah, ini yang kita coba gaungkan sama-sama. Harapan kita dengan Gelora. Gelora ini belum punya dosa lah ya. Oke. Di dunia Tapi kan perpolitikan. orang-orangnya orang-orang lama juga kan. Iya. Artinya Orang-orang punya dosa juga. Enggak? belum. Oh. Mereka bukan orang yang Belum punya- berarti akan. belum. Iya, berarti kan kalau belum berarti akan. Oh tidak. Oh, Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan amanah. lah. Mudah-mudahan amanah. lah. Jadi harapannya ya itu. Gelora ini mampu untuk menjadi perbaikan lah dari baik legislatif maupun eksekutifnya pelaksanaan negara. Kan kita tahu sekarang negara kita lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja kan gitu. Saya kurang paham. Hah? Saya bukan gak mau tahu ya, gitu. Kira-kira pandangannya Kang tentang Indonesia gimana? Waduh, dibalikkan lagi ke saya. Bisa.
sanes bisaan Kang. Jadi maksud saya begini, khawatir kan tidak objektif Ya, gitu ya. Kalau misalkan saya yang punya channel ini kok saya juga yang ya jawab gitu. betul. Ya, Berarti kan Indonesia menurut Akang tidak baik-baik saja begitu. ya kita boleh bilang lagi tidak baik-baik saja karena kita lihat ukur pribadi masing-masing lah. Hmm. Antara puas dan tidak puas dalam perekonomian atau kita mengapakan keluarga kita lagi kondisi baik-baik saja atau tidak. Ya. Karena secara ini kita kan kurang puas mungkin ya kalau menurut versi saya. Rasanya kok begini aja, ayo kita A gitu kan. Greget. Kurang greget gitu ya. Greget. Jadi gelora mah greget gitu. Ya? Gitu. Bergelora. Oh, gitu. bergelora. Oh iya ya. Wah, Bukan gitu. bergereget ya berarti bergelora. Oke, siap. Ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan Hmm. dengan adanya gelora ini merupakan satu harapan baru ya bagi masyarakat Indonesia yang belum punya ada utang politik lah istilahnya. Walaupun orangnya orang lama boleh ditagih. Tapi jangan nambah utang lagi deh. Nah, Gitu ya. itu kan berarti ada kecewaan. Jadi gua yang kepancing. Iya ya Kang. Ya. Gitu. Artinya kita kan harus sadar dengan kondisi udah utang gede, korupsi gede, nah ya, ya terus masyarakat dibilang miskin. Coba persentasinya dihitung, berapa persen hitungan kemiskinan ini? Ini dihilangin, ini kemiskinan 20%, korupsinya ada 15%, paling tidak kemiskinan jadi 5% kan gitu. Ya. Itu secara hitungan logika, secara sederhana aja. Ya. Anekdotnya begini Kang, saya pernah dengar atau saya kurang pernah baca atau saya kurang paham. Dulu lupa. Jadi per hari ini Kang, utang negara kita, itu dari total jiwanya berarti kan bayi yang baru lahir sampai orang yang mau mati 5 juta. 28 Kang. 28 juta. 28 juta Kang kalau saya hitung itu. Ya, Ini kan fantastis. iya. Begitu. Makanya itu. Bayi yang baru lahir belum punya dosa kan katakan begitu ya. Ya. Orang yang mau meninggal aja besok ditagih utang kan gitu. Iya. Dan, Nah, artinya gimana ini? ya syukur-syukur ya kita berharap dengan utang ini menjadikan utang positif ya istilahnya. Artinya punya tingkat tendangan baliknya yang positif sehingga tidak begitu membuat suatu jarak ininya lama lah. Okay. Ya, jadi tidak terlalu menderita lama. Kalau Gelora jadi pemimpin masa depan nih, ya berapa tahun kira-kira beresin utang dan korupsi ini? Ya, kita berpikir pas ya 5 tahun ini kita akan efektif kan. Semua kita dari RI sampai ke bawah ke DPR kota kabupaten ini kita akan menyatukan gerakan kita untuk bisa menyelesaikan semua yang bermasalah ini. Oke. Gitu. Siap, Kang Rudi. Sebelum masuk pertanyaan terakhir nih, karena durasi juga kita terbatas ya gitu. Baik sahabat-sahabat Alam Mardika Sadar Research Center dimanapun berada, saya mau menginformasikan bagi sahabat-sahabat yang pada saat ini anaknya, saudaranya maupun Anda sendiri yang lagi nonton channel ini mau bekerja di luar negeri, lulusan tingkatan dari SMA, SMK atau MAN atau perguruan tinggi, itu silahkan Anda bisa mendaftarkan diri di nomor telepon admin kita yang ada di bawah layar, bekerja di Jepang atau mungkin berpendidikan di Jepang. Jadi lulusan SMA, MAN atau SMK atau perguruan tinggi sesuai jurusan masing-masing yang mau bekerja di luar negeri di Jepang maupun mau studi di Jepang, itu silakan bisa mendaftarkan diri di nomor telepon admin kami yang ada di bawah layar. Dan selanjutnya saya ingin menyapa juga saudara-saudara kami yang ada di dimanapun berada lah gitu ya, sahabat-sahabat ojek online yang saat ini Akang Teteh bekerja
siang malam begitu ya, mengantarkan pesanan, mengantarkan orderannya begitu. Termasuk teman-teman yang sedang berdagang, para UMKM hari ini mudah-mudahan dagangannya laris manis tanpa sisa, dan dirasakan betul-betul keberkahannya oleh keluarga. Amin. Sahabat-sahabat, kita masuk ke sesi terakhir. Kita ngobrol-ngobrol santai dengan Kang Rudi. Beliau Bapilu Gelora Jawa Barat. Ini Kang, kira-kira sebetulnya slogan yang pernah saya dengar gitu ya, arah baru begitu ya, Arah baru Indonesia. arah baru. Tapi kan per hari ini dukungan eksekutifnya lanjutkan yang lama nih. Lanjutkan yang lama. Kira-kira gimana? Itu karena memang searah dengan saya ya, Ya, pimpinan yang presiden ya kita bicarain ya. ya kan slogan bukan slogan Ya, namanya arah baru tagline-nya. Indonesia. Ya. Gelora itu kan arah baru Indonesia. Ya, Pas saya lihat di media-media mainstream lain begitu, televisi maupun radio atau media sosial misalkan, loh kok arah barunya masih melanjutkan nih dukungannya gini, kira-kira gimana? ini saya rasa yang bisa mengarahkan yang baru itu ya ini, Oh, gitu ya. nah, Karena yang lama, yang ini ngekor, yang lainnya ngekor nih. Yang ini bisa mengarahkan yang baru. oke. Nah, karena dia punya ini sendiri, punya track record sendiri. Hmm. Kalau yang ini dua, ini mesti harus ngikut dengan yang Oh, gitu, gitu. gitu kan. Hmm. Jadi dia nggak bisa membentuk arah baru itu, arah baru Indonesia. Maka kita support itu. Hmm. Kalau kita punya ininya arah baru Indonesia, Ya. yang bisa mengarahkan itu ya ini, Ya. Ya, dukungan kita. oke. Nah, Kira-kira untuk menjelaskan ke kaum milenial pada saat ini nih, nah, Gen Z begitu. Gen Z. Kira-kira bagaimana pemahamannya Gelora untuk mereka memahami situasi politik pada saat ini? ya. Minimal untuk semangat dah ya, untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 itu mereka berbondong-bondong untuk nyoblos memang partainya yang keren gitu ya, calegnya yang oke gitu. Kira-kira kemana? Yang jelas Gelora itu kan apa ya? Gelora itu generasi baru Oke. yang belum punya dosa dalam perjuangan perpolitikan. Kita sama-sama bareng mengarahkan Indonesia itu menjadi siapa pemimpin Indonesia 2045 adalah generasi yang sekarang. Siapa yang bisa bertarung di sana? Gelora masih baru di situ. Oke. Gelora masih bisa memperjuangkan teman-teman yang baru, bisa untuk seideal mereka lah, Oke. mengarahkan mereka. Jadi anak-anak generasi baru sekarang ya anak-anak saya itu perlu di pemahaman bahwa Gelora ini mampu menjembatani mereka menuju dunia milenial mereka, dunia IT mereka, dunia dunia gaul mereka yang tidak masih ketimuran, mengarah ke hal-hal yang positif. Itu Gelora masih bisa dipercaya dan bisa diakui. Bisa merangkul mereka. Bisa merangkul mereka. Jadi artinya optimis 50%, 60% kaum milenial coblos Gelora pada saat ini bisa berbondong-bondong ke TPS ya, tanggal 14 Februari 2024. Ya. Terakhir Kang, closing statement deh dari Kang Rudi sebagai Bapilu Jawa Barat dari Gelora ya, gitu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bagi sahabat-sahabat Alam Study Policy Center dimanapun berada, jika sahabat-sahabat pada saat ini sedang menyalonkan diri sebagai anggota legislatif dimanapun untuk di kabupaten kota, provinsi begitu ya, atau di RI, DPD,
jika mau berkonsultasi dari pencalegannya bisa menghubungi channel admin Alam Mahardika Study Policy Center di bawah ini gitu. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat mau berkonsultasi pencalegannya bisa menghubungi Study Policy Center. Closing statement Kang Rudi, kira-kira apa nih harapan Kang Rudi, cita-cita dan segala macamnya begitu ya untuk Indonesia gitu ya, masyarakat provinsi maupun Kota Bandung. Oke, lanjut aja Mas ya. Jangan lupa 2024 14 Februari nomor 7 Partai Gelora ya. Terutama khusus untuk saya ya, Jabar 2 dia itu Kabupaten Bandung ya. Kabupaten Bandung. Untuk yang ke DPRD provinsi itu warna biru. Saya ada berada di urutan nomor 7. Jadi 77 itu adalah nomor saya, nomor cantik. Jadi jangan khawatir, saya akan menjadi amanah. Saya tetap berada di belakangnya teman-teman buruh ya. Walaupun saya tidak lagi berada di partainya, tapi saya tetap komit bahwa teman-teman buruh itu adalah teman perjuangan saya. Saya jadi begini karena dari teman-teman juga, dan juga teman-teman UMKM. Karena saya juga di UMKM, saya pejuang UMKM Jawa Barat. Karena gitu ya. Mari kita berjuang bareng. Jangan khawatir. Mari kita diskusi. Mungkin udah tahu channel saya ya, di Rudi Darmawan. Kalau di IG-nya di Kang Rudi. Kang Rudi. Kalau yang tadi Bu Rudi Gunawan apa itu? Rudi Darmawan. Rudi Darmawan itu apa? Rudi Darmawan di Facebook. Oh, Facebook. Jadi mari kita diskusi. Kalau ada apa, ada masalah, ada apa, ayo kita bicarakan. Jangan ribut dulu seperti yang sebelumnya. Mari kita kondusifkan Indonesia. Kita berikan arah baru. Jangan sampai Indonesia itu acak-acakan dan merugikan lagi gara-gara kita ribut. Mari kita kondusif, jangan ribut lah. Ya, mari kita sama-samakan ciptakan demokrasi ini secara kondusif. Sukseskan 2024 pemilu, jangan menjadi gontok-gontokan sesama kita, sesama saudara. Ya, kita hidup kondusif, kita hidup damai, kita jadikan pemimpin kita siapapun jadinya, tapi yang amanah. Ya, itu aja. Kita jangan ini. Dan pilihlah teman-teman kita yang dari Gelora, siapapun yang berada di manapun, ya, karena mereka menjunjung amanah dari kita yang semua pemimpin Gelora, Anies Mata dan Fahri Hamzah. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Kang Rudi closing statementnya. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, tadi sudah didengar sama sahabat-sahabat semua closing statementnya seperti tadi. Jadi memilih yang tepat di tanggal 14 Februari 2024. Datanglah ke TPS memilih calon-calon baik parpolnya atau partai politiknya maupun calon legislatifnya yang dengan yang baik begitu ya. Karena kita sudah ada di ujung durasi pembelajaran hari ini, Kang Rudi ya. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bertemu lagi dengan kesempatan waktu yang lain begitu ya. Baik sahabat-sahabat SPC dimanapun berada, ini hanya sebatas pembelajaran. Untuk saran, pertanyaan atau mungkin ada konten yang lain itu silakan di komen saja di bawah begitu ya. Seperti apa penginginannya. Kita tidak memberikan suatu solusi, tidak memberikan suatu konklusi ya, kesimpulan-kesimpulan
yang pada dasarnya hari ini kita ingin memberikan informasi saja, pembelajaran bersama. Andalah yang mempunyai hak memilih seperti apa ke depannya. Begitu. Kita hanya sebatas membuka cakrawala kita semua, meniti harapan dan mencapai tujuan kita bersama. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salamnya Salam Gelora Gelora. Gelora gimana? Salam Gelora. Semangat Indonesia. Salam Gelora, semangat Indonesia. Logonya nggak ada? Logonya Oh, gini. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Oke, terima kasih.